Halo teman-teman, sekarang tanggal 9 April pukul 8 pagi. Rencana sih mau mengunjungi beberapa pantai atau tempat wisata lah di daerah Jepara. Jadi nggak lewat jalur utama atau jalur nasional. Ini lewat jalur alternatif lah, karena pemandangannya lebih asoy menurut saya dan nggak ngebosenin. Jadi simak terus perjalanan saya kali ini. Jangan lupa di follow dan subscribe biar bisa jalan jauh terus. Jadi ini sekitar 2 km ke barat rumah saya menuju Desa Rejosari. Nah, kalau tadi lurus terus, jeblosnya Desa Pasir Wedung, atau ini sisi utara dari Kabupaten Demak. Jadi seberang sana itu udah kota Jepara, Kabupaten Jepara. Nah, ini sisi utara, paling utara dari Demak. Kalau sana sisi selatan dari Kabupaten Jepara. Karena cenderung lebih sepi dan pemandangan lebih enak lah. Akhirnya saya memutuskan lewat sini. Masih dalam Jalan Rejosari, yang kocak dalam perjalanan ini adalah ada yang masang panggung, literally panggung di tengah jalan. Untungnya di pinggir-pinggir ada terobosan buat jalan ya. Kalau nggak ada mah bisa putar balik nih. Nah, di pertigaan ini kita ke kanan. Inilah perbatasan dari Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Ini kalau ke kanan belok lagi ke Welahan, ke kiri ke Sobokerto. Nah, tujuan kita lurus terus. Jalannya parah banget. Udah lama nggak lewat sini, jadi nggak tahu kontur jalannya. Ternyata parah. Tapi kalau daerah sana sih ada beberapa yang parah sih. Semoga nanti saat dilewati nggak parah-parah amat, jadi nggak pegel buat nyeibangin motor. Jembatan ini kalau sore atau pagi kayaknya rame deh, soalnya buat mandiin kebo, jadi banyak peternakan kebo dimandiin di sini. Nah, depan itulah kandang-kandang. Ya, saat ini sudah sampai di Desa Teluk. Di pertigaan ini kalau ke kanan bisa ke Mayong atau balik lagi ke Welahan lewat jalur utama. Lurus terus juga bisa melewati jalan nasional. Jadi seperti alternatif lah jalan ini. Di 3 bar, ntar aja dah misinya. Daerah kota kali ya misinya. Masih aman lah. Nah, ini nih biasanya jalan sini nih.
rusak kalau musim penghujan, apalagi makin parah. Sampai juga di pertigaan arah Kedung atau Teluk Awur bisa lewat sini. Kalau lurus terus ke Jalan Nasional ke Pasar Kalinyamat, ke Pecangaan. Nah, kalau ini lewat dalam-dalam memasuki masa sekolah mungkin agak sepi ya perjalanannya. Ya kayak waktu liburan kemarin. Saat ini saya berada di Jalan Raya Batu Kali. Salah satu hal yang saya suka saat melintas jalan alternatif tuh, meskipun panas terik, tapi udaranya masih sejuk. Nggak semua sih, tapi ternyata lewat jalan seperti ini juga banyak truk besar ya. Tadi ada juga yang ngangkut, mungkin lagi musim tanam kali ya. Tadi ketemu truk pengangkut alat-alat buat tani lah, buat tanam. Selamat datang Desa Gerdu. Gerdu masuk masuk kecamatan mana itu? Kalinyamatan mungkin. Lewat pertigaan lagi, kali ini kita belok kanan. Kalau ke kiri itu ke Bungpes. Belok kiri lagi. Kalau lurus ada bisa ke Pasar Karangrandu yang terkenal. Banyak makanan khas Jepara tuh. Kayak pecel rumput laut. Nah, kalau masuk daerah sini, setahu saya sih jalannya udah mulus. Let's go lah. Aroma ikan laut sudah tercium nih. Tandanya udah memasuki Pasar Karangaji. Aroma khas pesisir alias amis bet. Ini salah satu keunikan pohon di sini nih. Pohon beringin, tapi pohon beringin atau apa ya ini? Di tengah jalan. Mungkin pohon yang dikeramatkan kali ya. Bertemu dengan pertigaan, kita belok. Was, ada kambing. Kita belok ke kanan arah Teluk Awur. Kalau ke kiri balik lagi ke Kabupaten Demak. Cuacanya nggak begitu panas, tapi nggak begitu mendung juga. Jadinya aman lah buat berkendara hari ini. Oh iya, kemarin juga ada yang tanya kalau top speed berapa sih bang? Kalau saya cuma berani 50-60 km per jam aja. Ya kayak gini lah. Nggak berani kenceng-kenceng, takut oleng. Sadar diri juga lah. Ya baru aja diomongin udah panas aja lagi. Ya namanya juga pantai pasti panas. Jadi di sepanjang kanan kiri saya ini adalah tambak garam. Konon garam krosok asal Jepara ini berkualitas tinggi. Apakah benar? Garam krosok juga mempunyai manfaat sebagai pengawet makanan alami, peredam nyeri otot, dan biasanya digunakan untuk
mandi agar tubuh segar kembali. Ada juga aktivitas pengangkutan garam krosok ke truk Fuso. Ada yang tahu tujuan pengiriman ini? Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, saya dan Edria memasuki kawasan Teluk Awur. Area yang saya masuki ini bukan pantai utamanya ya, melainkan kawasan kampus Undip cabang Jepara. Saat saya kesini, air sedang pasang. Karena niat saya hanya mampir sebentar, akhirnya saya melanjutkan perjalanan lagi. Anak-anak Undip yang kangen sama kampusnya nih, kampus cabang Jepara. Nih, MSTP Undip. Nah, sepanjang kiri saya ini baru kompleks Teluk Awur. Riding seharian saya menuju Jepara bukan berhenti di sini saja. Jadi nantikan episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng biar gak ketinggalan. Terima kasih.